Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, materi kita hari ini adalah time value of money atau nilai uang. Nah, saya ada sebuah ilustrasi harga satu paket ayam goreng pada tahun 2020 senilai Rp28.000 teman-teman. Tetapi 10 tahun yang lalu harga satu paket ayam goreng ini adalah Rp20.000. Nah, pertanyaannya kenapa adanya perbedaan sedangkan makanannya sama, kualitasnya sama, tempatnya sama. Misalkan let's say di fried chicken gitu ya, di KFC gitu teman-teman ya. Jawabannya adalah karena adanya inflasi. Atau kalau kalian saat ini punya sebuah sepeda motor misalnya Honda Supra ya senilai berapa ya, 20 juta lah misalnya ya. Pada 10 tahun yang akan datang, pasti nilai Honda Supra tersebut ketika kita akan jual kembali sudah tidak 20 juta lagi, tetapi akan ada penurunan harga. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah adanya inflasi. Nah, teman-teman, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu present value dan apa itu future value. Nah, pada slide-slide berikutnya teman-teman silahkan dibaca slide-slide berikutnya. Ini ada kurang lebih, ada berapa slide nih ya? Ada 30, hampir kurang lebih 34 slide. Silahkan teman-teman baca. Dan pada slide ke-29 di sini ada beberapa contoh kasus. Ya, case pertama adalah berapa nilai uang 10 tahun yang akan datang. Di sini pada awal tahun 2017 membeli let's say Anwar gitu ya, membeli 10 gram emas harganya 50 juta setara dengan nilai berapakah nilai uang 50 juta tersebut yang dibelanjakan pada awal tahun 2027 jika pada tingkat suku bunga 10%. Kemudian yang berikutnya, berapa uang yang harus saya depositokan saat ini. Kemudian berapa, case ketiga adalah berapa suku bunga yang harus saya pilih ketika saya akan berinvestasi jika menginginkan uang saya 10 juta menjadi 20 juta pada 10 tahun mendatang. Nah, teman-teman, supaya lebih mudah memahaminya, maka kita masuk ke Excel saja teman-teman ya. Oke, untuk case pertama, pada awal tahun 2017 Anwar membeli emas senilai 50 juta setara dengan nilai nominal berapakah uang 50 juta yang akan Anwar belanjakan emas pada awal tahun 2027 jika tingkat suku bunga tahunannya adalah 10%. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus future value sama dengan present value kali 1 tambah I-nya adalah tingkat suku bunga, N-nya adalah jumlah tahun. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, maka kita akan mendapatkan angka 1296687. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus Excel. Ini rumus Excel-nya. Maka kita akan dapat ini ya, 50 juta kali 1 tambah 10 pangkat 10. Nah, kalau teman-teman di keyboard untuk pangkat itu kalian bisa temukan di angka 6 ya teman-teman ya. Shift angka 6. Nah, itu adalah tanda untuk pangkat ya teman-teman ya. Nah, maka kita dapat 129.687.123. Ini rumusnya. Nah, kemudian kita coba buktikan jika kita menghitung menggunakan secara manual ya. Secara manual. Bentar, ini saya hapus dulu datanya. Saya sudah buat rumusnya tadinya. Sudah buat rumusnya. Ini kita hapus dulu. Oke. Yang akan kita cari adalah
berapa nilai 50 juta pada 10 tahun yang akan datang ya teman-teman. Jadi yang kita cari adalah future value. Jadi berapa future value-nya pada 10 tahun yang akan datang. Uang yang kita miliki adalah 50 juta, maka kita taruh di sini ya di tahun ke-0 50 juta. Kemudian ini menjadi saldo awal. Kemudian tingkat suku bunganya adalah 10%, maka 50 juta dikali 10%. Kemudian kita totalkan 50 juta tambah suku bunganya. Nah, ini saya sudah masukkan rumusnya supaya bentar, rumusnya saya hapus dulu deh supaya lebih paham. Saya hapus rumusnya. Oke, ini jadi saldo awal. Kemudian ini kita kasih absolut ya teman-teman. Absolut kita blok, kemudian kita kasih F4 ya. F4. Karena kita kasih dolar ya supaya absolut. Kemudian ini kita copy saja teman-teman. Kita copy dan kita dapatkan angka yang sama 129.687.123. Oke, ini angkanya sama dengan hitungan manual kita. Jadi secara perhitungan ini sudah terbukti rumus ini sudah benar ya teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke case kedua. Case kedua adalah kita akan menghitung present value atau nilai saat ini. Case-nya adalah Andi ingin membeli sebuah rumah senilai 1 miliar. Berapa uang yang harus Andi depositokan saat ini jika pada akhir tahun ke-20 uang Andi menjadi 1 miliar dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10%. Maka kita dapat menggunakan rumus present value sama dengan future value kali 1/1 plus II, ini adalah interest, pangkat N kurang tutup. Nah, maka kita dapatkan jika kita masukkan rumus ini, kita dapatkan adalah 148.643.628. Nah, ini rumus, kita masukkan ke rumus Excel-nya. Ini rumus Excel-nya. Kemudian hasilnya adalah sama ya teman-teman ya. Hasilnya adalah sama 148. Jadi uang yang harus disiapkan oleh Andi pada awal tahun jika ingin uangnya menjadi 1 miliar selama 20 tahun dengan tingkat suku bunga 10% adalah 148.643.628. Nah, teman-teman, coba sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masukkan ke dalam rumus apakah benar 148 ini adalah jika dengan tingkat suku bunga akan menghasilkan 10 akan menghasilkan uang sebesar 1 miliar. Oke. Rumusnya adalah sama seperti di awal tadi. Ini ya, ini sebagai saldo awal. Kemudian kita kalikan saldo awal dengan tingkat suku bunganya adalah 10%. Kita absolut supaya ikut ke bawah ke sheet berikutnya. Absolut kita kasih dolar ya, F4, enter. Kemudian kita total tambah bunganya. Kemudian kita copy ke samping.
Oke, berapakah nilai yang kita dapat? Apakah terbukti? Iya, terbukti teman-teman ya. Jadi nilai akhir di tahun ke-20 sebesar 1 miliar. Jadi terbukti hitungan di atas adalah benar. Maka dana yang harus disiapkan Tuan Andi untuk mendapatkan dana 1 miliar selama 20 tahun adalah 148.634.628. Nah, teman-teman, ini berikutnya adalah bagaimana kita menghitung suku bunga. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian sama untuk pembuktiannya juga seperti tadi ya caranya ya. Sama untuk pembuktiannya seperti tadi juga. Diketahui present value-nya adalah 10 juta, kemudian future value-nya adalah 20 juta. Pertanyaannya adalah berapa suku bunga yang diperlukan atau deposito harus harus diambil oleh Tuan siapa tadi ya? Tuan Mr. X ya. Tuan Mr. X. Jadi suku bunga yang harus diambil adalah 7,18% atau dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Ini rumusnya. Nah, teman-teman silahkan hitung menggunakan rumus di atas. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang bagaimana kita menghitung future value, present value, dan tingkat suku bunga. Nah, supaya teman-teman lebih paham, silakan teman-teman latihan. Saya sudah siapkan soalnya, mirip dengan contoh soal sebelumnya, tetapi saya ganti angkanya saja. Silakan gunakan rumus yang sudah saya sampaikan di depan. Yang paling penting adalah pemahamannya. Bagaimana kalian memahami apa itu present value, apa itu future value. Kemudian tugas dikumpulkan ke email ya biasa, dan untuk pengirim tercepat akan mendapatkan special reward dari saya. Well, teman-teman, I think that's all for today. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. I'll see you next week. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.